Kejayaan adalah suatu perjalanan, bukan destinasi. Selamat datang di Seni Pasar Modal Channel, tempat edukasi sharing mengenai retorika yang terjadi di pasar modal dalam bentuk seni. Pada hari ini kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis inflasi. Bukan hanya faktor penyebabnya saja yang berbeda, inflasi pun ada beragam jenisnya. Utamanya, jenis-jenis inflasi dapat dibagi berdasarkan 3 hal, yakni yang pertama adalah penyebabnya, yang kedua adalah sumber, dan yang ketiga adalah tingkat keparahannya. Berikut ini kita lihat pembagiannya secara detail. Pertama, inflasi berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu domestic inflation dan imported inflation. Domestic inflation yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi ini juga dapat terjadi karena jumlah barang atau jasa tertentu berkurang sedangkan permintaan tetap, sehingga harga pun menjadi naik. Kemudian, imported inflation yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas atau world trade, di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Contohnya, Indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain. Ternyata, harga barang-barang modal di negara tersebut naik. Kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengakibatkan inflasi. Inflasi berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 2 dan 3 macam, yaitu demand pull inflation, cost push inflation, dan tambahannya yaitu adalah bottleneck inflation. Demand pull inflation yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Cost push inflation yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi, sehingga harga penawaran pun mengikut kenaikannya atau menjadi naik. Bottleneck inflation yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Selanjutnya, faktor yang disebabkan atau jenis inflasi dari tingkat keparahannya, yaitu ada 4 macam. Inflasi ringan, inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum yaitu masih berada di kisaran di bawah 10% per tahun, sehingga hal itu masih dapat dikendalikan. Inflasi sedang, inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% hingga 30% per tahun. Selanjutnya, inflasi berat, yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini, umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Inflasi ini berada di kisaran 30% hingga 100% per tahun. Terakhir, inflasi sangat berat atau hyperinflation, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan, meskipun dilakukan kebijakan moneter maupun fiskal, di mana kisaran inflasi ini berada di 100% ke atas per tahunnya. Lalu pertanyaannya, di manakah posisi Indonesia sekarang?
Thank you for watching and wait and next video.